hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para ketua DKM, para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus ketua DKM dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya selaku ketua panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri acara ini, dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah membuat rencana ini menjadi lancar, dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang setimbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat banyak kekurangan. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Baudin, dan dilanjutkan dengan kajian oleh guru kita Ustadz Muhammad Suban. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, para ketua DKM, para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus ketua DKM Masjid Umar bin Khattab, Pak Cecep Pramono nggih Bang. Orang Malang namanya Cecep. Dan segenap jajaran pengurus yang lainnya, baik yayasannya maupun jajaran pengurus yang lainnya, semoga beliau beserta jajaran pengurus yang lainnya, termasuk donatur-donaturnya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Jazakallah khairan. Dan wabil khusus pula ketua panitianya Pak sinten lupa? Bapak Haji Parna. Barna. Masya Allah. Semoga beliau dari Brebes. Bawang merah dan telur asin. Semoga beliau beserta jajaran panitia yang lainnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala
dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya wasiatkan untuk diri saya dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Semoga kita semua minal muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Di dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 5 Allah berfirman wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka itu dengan hari-harinya Allah. Para mufassir menafsirkan diantaranya adalah ingatkanlah mereka akan hari-hari di mana Allah memberikan kemenangan bagi hamba-hambanya yang soleh dan menghancurkan para pendusta. Nah, ini jadi dalil oleh sebagian para ulama bahwa memperingati hari-hari di mana Allah memberikan kemuliaan nikmat untuk hamba-hambanya yang soleh, dan Allah pada hari-hari di mana Allah menghancurkan yang zalim atau yang mendustakan, itu adalah merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingatan kita itu pendek, kita itu sering lupa. Karena ingatan kita pendek dan sering lupa, makanya harus sering-sering diingatkan. Maka kalau di judul yang ada itu diberi judul memperingati itu, ya karena memang kita harus terus diingatkan terus. Dan itu Al-Quran yang memerintahkan wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka itu dengan hari-harinya Allah. Jadi jangan salah,
peringatan-peringatan seperti ini adalah merupakan perintah Allah, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi karena kita ini ingatan kita itu pendek. Harus diingatkan terus. Nah, maka Allah memerintahkan kita untuk diingatkan terus akan hari-harinya Allah. Termasuk pada kejadian yang berhubungan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian yang menarik sebelum di Isra Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 kejadian yang boleh dikata bertubi-tubilah. Itu menghantam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ujian yang enggak main-main itu. Yang pertama, wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang selama ini menjadi pembela beliau, mendukung dakwah beliau, bahkan rela dalam tanda kutip yang menghabiskan hartanya, kekayaannya yang begitu banyak itu demi tegaknya dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang kaya raya, sewangat dermawan. Kedermawanannya itu sampai memiliki pengaruh di kalangan orang-orang Quraisy untuk kemudian memiliki wibawa sehingga orang tidak berani mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Khadijah. Seorang istri yang kalau bahasanya Nabi au kama qol kepada para istri yang lainnya, ada seorang istri yang tidak pernah menyakiti hati beliau. Siti Khadijah adalah seorang istri semata wayangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa berumah tangga dengan beliau. Jadi tidak hanya anak semata wayang, ini istri semata wayang. Karena wayang itu matanya cuma satu, Pak. Semata wayang. Kecuali wayang golek itu wayangnya. Jadi singkat kata, singkat cerita, beliau ini adalah seorang istri yang Masya Allah luar biasanya, karena dalam sirah disebutkan ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Siti Khadijah pada mengatakan, Khadijah, enak ya kamu nikah dengan Muhammad. Kalau aku nikah dengan Muhammad, tentu aku akan sibuk bersenang-senang dengan Muhammad. Kata Siti Khadijah, kamu yang bukan istrinya sibuk berpikir bersenang-senang dengan Muhammad, sementara aku istrinya lebih sibuk berpikir bagaimana membahagiakan Muhammad. Nah, jadi istri yang solihah itu adalah istri yang selalu berpikir bagaimana membahagiakan suaminya. Rupanya cocok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adalah seorang suami yang berpikir sama, yaitu bagaimana membahagiakan istrinya. Seorang wanita yang pertama kali beriman di saat banyak orang yang mengingkari beliau, dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya, termasuk kenangan yang sangat romantis sekali ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana Nabi ditenangkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini dikenal sebagai sosok pribadi yang ucapannya kepada suaminya itu selalu menunjukkan optimistis gitu loh. Karena ketika beliau berkata zammiluni, zammiluni, selimuti saya, karena beliau shock kan, kaget, gak tahu-tahu ketemu wong, ya ketemu malaikat kan, sekalinya ketemu kan kayak kaget gitu loh. Zammiluni, zammiluni, selimutilah saya, selimutilah saya. Dalam keadaan yang panik itu Siti Khadijah menenteramkan beliau dan mengatakan, kamu tidak usah takut wahai suamiku. Kamu didatangi siapa? Dia tidak akan mencelakakan kamu, karena kamu adalah orang yang baik kepada anak-anak yatim. Kamu adalah orang yang sayang kepada para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dan seterusnya. Jadi kalimatnya itu selalu membahagiakan. Itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Anda kalau punya istri yang model kayak gini, pesan saya satu, Pak, jangan dikubur sebelum mati. Itu.
dipelihara baik-baik, jangan dikubur sebelum mati. Ya mesti ae. Nah itu wanita yang seperti itu meninggal dunia. Beliau sedih sebagai manusia biasa, beliau sedih. Apalagi dalam sirah dicatat sebelum wafatnya Siti Khadijah bilang kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, "Nak, tolong sampaikan kepada ayahmu, ibu pingin nanti ketika ibu wafat kain kafannya salah satunya dari surban ayahmu pada saat pertama kali menerima wahyu." Jadi aku pingin seperti itu. Maka ketika disampaikan oleh putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha akan hal itu, Nabi menemui istrinya yang saat itu sedang sakit. Beliau mengatakan, "Aukamakal, barusan Jibril datang kepada saya. Dia menyampaikan salam dari Allah untukmu." Yang kirim salam Allah langsung, Pak. Kirim langsung salam kepada siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau yang kirim salam pemilik keselamatan apa enggak selamat? Terus mesti selamat Pak. Yang kirim salam Allah langsung. Sehingga terus apa yang terjadi kemudian? Ya, yang kirim salam Allah, maksud jawab waalaikumsalam, Allah kan enggak butuh salam toh. Dijawab Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu akbar. Nah, sampai akhirnya beliau wafat itu. Nah, beliau sedih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedih banget dengan wafatnya istrinya ini. Ditambah lagi paman tercinta beliau juga wafat, meninggal dunia, yaitu Abu Thalib, paman yang selama ini selalu membela dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah sedihnya lagi karena pamannya itu wafat dalam keadaan belum bersyahadat, padahal beliau sudah berjuang agar pamannya itu bersyahadat. Sampai turun ayat Al-Quran yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak kuasa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang berkuasa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka tugas kita hanya menyampaikan, Pak. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Soal orang mau atau tidak mau itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menyampaikan. Makanya Nabi itu di dalam berdakwah mikir iya, tapi stres tidak boleh sama Allah. Tugas kamu hanya menyampaikan, wahai Muhammad. Tugas kamu hanya menyampaikan. Aku nanti akan menentukan dapat atau tidak dapatnya hidayah itu. Makanya Nabi diajari juga oleh Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling darimu wahai Nabi, maka ucapkanlah cukup bagiku Allah. Nah, cukup bagiku Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah, dan hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia pemilik arsy yang agung, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang diajarkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya singkat kata singkat cerita, Nabi sedih dengan wafatnya pamannya yang selama ini dipanggil bapaknya. Jadi Abu Thalib itu oleh Nabi dipanggil bapak. Makanya dalam pertemuan dengan pendeta Bahiroh, ketika itu Nabi masih belia, Bahiroh melihat tanda kenabian pada sosok anak muda yang bernama Ahmad ini. Kan Nabi nama kecilnya Ahmad. Terus ditanya oleh Bahiroh kepada Abu Thalib, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, anak saya. Kecewa Bahiroh. Nanya lagi, ini anak siapa? Anak saya. Kecewa lagi. Tanya lagi. Enggak, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, kamu ngapain sih kok nanya bolak-balik? Enggak, kata Bahiroh. Bahiroh itu pendeta Nasrani. Kata dia gini, pada anak ini sudah terkumpul tanda kenabian. Semua ada pada anak ini tanda kenabian, di matanya ada tanda merahnya, ada tanda kenabian di antara belikatnya. Terus pohon kenabian itu memberikan respon terhadap kedatangannya. Kemana-mana dikawal oleh awan yang menaunginya. Ciri-cirinya lengkap, ini dari Quraisy, ini sudah memenuhi syarat. Karena ahlu kitab Yahudi maupun Nasrani itu sudah sangat mengenal Nabi akhir zaman itu melebihi mereka mengenali anak-anak mereka. Cuman satu masalahnya, apa? Masalahnya dia anakmu, itu masalahnya. Loh, maksudnya kata Abu Thalib, karena di dalam kitab suci kami Nabi akhir zaman itu yatim.
Kata Abu Thalib, ponaan, ponaan berarti. Oh, berarti ponaan. Nah, kalau gitu kata siapa? Kata Bahirah, bawa pulang. Jangan terus dalam perjalanan, nanti kalau ketemu sama padri Yahudi, ini anak bisa dibunuh. Bawa pulang. Dan paman yang begitu mencintai keponakannya, bahkan melebihi cintanya kepada anak kandungnya sendiri dengan izin Allah, Masya Allah. Paman yang begitu melindungi kepada keponakannya, paman yang seringkali pasang badan lah untuk perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali itu beliau meninggal dunia, dan yang paling sedih lagi adalah beliau meninggal dalam keadaan belum bersyahadat. Nabi sedih sekali. Saking sedihnya tahun itu sampai dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini menunjukkan bahwa orang sabar itu boleh sedih, Pak. Cuman yang nggak boleh itu meratap. Sedih boleh, meratap nggak boleh. Karena Nabi itu gelarnya Ulul Azmi Minar Rusul. Ada 5 Nabi yang gelarnya Ulul Azmi Minar Rusul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul Azmi Minar Rusul itu adalah Nabi dan Rasul yang diakui kesabarannya dahsyat, Pak. Nabi dan Rasul yang diakui kesabarannya apa? Dahsyat. Itu Ulul Azmi Minar Rusul. Nah, itu saja Nabi bisa sedih. Menunjukkan bahwa orang yang sabar itu boleh sedih. Yang nggak boleh itu apa? Meratap. Itu yang nggak boleh. Jadi sedih boleh, meratap itu yang tidak boleh. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Itu intinya meratap itu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, beliau bisa bersedih, beliau bisa menangis bahkan. Tapi beliau tidak pernah meratap. Sedih boleh, menangis boleh, meratap jangan. Allahu Akbar. Tidak hanya itu, setelah itu Nabi mencoba datang ke Taif. Taif ini tempat, ya kalau di sana itu daerah yang cukup sejuk lah, di daerah Mekah sana itu. Taif itu daerah yang cukup sejuk, karena daerah pegunungan. Dipikirnya menurut beliau ya mungkin orang Taif, orang gunung, suasananya dingin, harapannya otak dan hatinya juga dingin. Nah, beliau datang ke sana dan masih kerabatnya, memang masih kerabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai di sana beliau bukannya diterima, malah ditolak. Bahkan tokoh-tokoh masyarakatnya mengerahkan anak-anak dan wanita untuk melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau itu terluka. Dalam sirah disebutkan ketika Nabi kakinya terluka, malaikat Jibril datang, "Wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau sampai darahmu menetes ke bumi, maka azab Allah langsung turun pada kaum itu." Maka Nabi dalam keadaan terluka di kakinya itu, beliau berusaha menahan luka itu agar jangan sampai darah beliau menetes ke bumi. Karena kalau darah Nabi turun netes ke bumi, azab langsung turun. Nabi rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi yang tidak mau azab turun pada umatnya. Maka ditahan itu darah itu. Sampai beliau pada satu perkebunan anggur, beliau di situ beristirahat dan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mengadukan tentang lemahnya kekuatan beliau, asku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Betapa kemudian beliau itu merasa lemah dalam hal ini di hadapan Allah, dan kemudian beliau menyatakan, wa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak peduli. Jadi disakiti orang itu bagi beliau tidak masalah, yang penting engkau jangan murka kepadaku ya Allah. Dan beliau mendoakan kaum Taif dengan doa-doa yang baik. Salah satu doa yang populer adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu menunjukkan bahwa kalau kita dizalimi itu kan kita punya dua hak ya. Kalau dizalimi itu kita punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Nabi pernah membalas, Pak. Qunut nazilah sebulan penuh pernah. Nabi itu pernah
Kunut nazilah sebulan penuh. Itu Nabi balas itu. Tapi dari sekian ribu kali dizalimi barangkali itu beliau balas itu. Nah, tapi Nabi lebih sering memaafkannya. Nabi harus pernah balas, Pak, supaya orang umatnya tahu bahwa membalas itu ya boleh gitu. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa awal juz 6 itu, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli ila man dzulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi boleh, Pak. Cuman Nabi dalam hal ini beliau memilih untuk memaafkan dan beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam, dan beliau lebih banyak memaafkan memang. Karena berdakwah selama 13 tahun di Mekah itu beliau tanpa perlawanan sama sekali beliau. Beliau itu dakwah di Mekah 13 tahun itu tanpa perlawanan sama sekali. 13 tahun itu. Nanti di Madinah baru ada perlawanan, itu pun kalau kita persentase dari usia dakwahnya Nabi, barangkali yang Nabi melawan itu cuma 1%, Pak. Dari 100% hanya 1% kalau dipersentase oleh para ahli tarikh itu. Yang Nabi melawan itu hanya 1% saja. Yang sisanya itu adalah kedamaian, kebaikan, kasih sayang. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi dalam hal ini, yang perlu kita catat dengan baik adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW pada saat berdakwah di Taif itu memang beliau ditolak, tapi doa beliau sudah terbang ke langit, Pak. Taif itu generasi pertama banyak yang kafir. Tapi generasi kedua Ahlul Quran muncul di situ, Pak. Jadi Ahlul Quran muncul pada generasi kedua, Ahlul Quran muncul di situ. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh, Pak, capek menasihati boleh. Tapi jangan pernah capek mendoakan. Kadang kita ini nasihati bojo sampai payah cangkemi, Pak. Nasihati anak sampai capek kadang. Terus kita menyatakan, apa kalau dinasihati malah berantem terus. Akhirnya apa yang terjadi? Berhenti, salah, Pak. Jangan berhenti. Boleh berhenti mendoa, boleh berhenti menasihati, tapi jangan pernah berhenti mendoakan. Terus kalau berdoa tidak kunjung ada hasilnya, jangan putus asa dengan mengatakan kayaknya nggak dikabulkan. Jangan. Karena pernah ada bapak-bapak nanya sama saya, Ustadz, kita selama ini udah berdoa begini begitu, tapi kenapa kok seperti tidak ada hasilnya? Maka saya jawab, kalau bapak menganggap tidak ada hasilnya, insya Allah betul-betul tidak ada hasilnya. Tapi kalau bapak masih ada harapan kepada Allah, dijamin dalam hadis riwayat Al-Hakim, orang itu kalau berdoa kepada Allah selama dia tidak buru-buru mengatakan doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maka dia akan dapat satu di antara tiga hal. Satu, dipercepat pengabulannya, atau dua, ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Makanya kalau berdoa untuk anak, untuk istri, untuk keluarga itu semuanya doa terus saja. Bahkan terkadang doa itu lebih efektif daripada sekedar menasihati, walaupun nasihat tetap penting ya. Tapi memang kan ada model-model orang tertentu kalau dinasihati itu galakan dia kan. Nah, maka doakan terus. Dan banyak cerita lah bagaimana kemudian seorang anak itu akhirnya bertobat ya berkat doa orang tuanya, atau pasangan itu tobat berkat doa pasangannya. Pernah, ini kisah nyata ya, jadi ada seorang bapak-bapak meninggal dunia di masjid, usianya 74 tahun. Saat itu 74 tahun. Orang-orang itu pada bilang, ini Ustadz, berkat doa ibunya Ustadz, berkat doa ibunya. Saya berpikir ini orang usia 74 tahun, ibunya usia berapa? Kata orang-orang, enggak, ibunya udah meninggal Ustadz. Jadi gini Ustadz, ini orang dulu untuk wablake pol-polan Ustadz. Ya, ibunya itu mendoakan dia jadi orang yang baik. Sampai ibunya meninggal dia belum berubah Ustadz. Sampai ibunya meninggal dia belum berubah. Usia 64 tahun baru tobat Ustadz. Usia berapa? 64 tahun baru tobat. Meninggal di usia berapa? 74 tahun di masjid sedang sholat. Masya Allah. Itu hasilnya itu. Mungkin saat hidup orang tua nggak melihat hasilnya, tapi setelah meninggal melihat hasilnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita berikutnya ini bersumber dari Perumnas 3 Bekasi. Ada seorang suami kalau ngelihat istrinya sholat, dia bilang apa? Mau aja ditipu sama orang Arab gitu. Istrinya baca Quran, apa katanya? Mau aja ditipu sama orang Arab. Istrinya pakai hijab, apa katanya? Mau aja ditipu sama orang Arab.
Kebayang bagaimana wangkotnya istrinya, aduh suaminya itu ya. Keras hatinya suaminya itu. Wong kalau istrinya berbuat kebaikan dalam bentuk sholat, baca Quran, berhijab, apa katanya? Mau saja ditipu sama orang Arab. Tapi istrinya tidak pernah berhenti didoakan terus suaminya ini. Sampai suatu saat yang bersangkutan ini takziah, temannya meninggal dunia. Nganter sampai ke kuburannya, begitu sampai di kuburannya, kan biasa kan ada 3 orang laki-laki yang bisa menerima jenazah itu di lubang kuburan itu. Saat itu rupanya yang meninggal hanya punya 2 anak laki-laki. Akhirnya kata Pak Mudinnya itu, di sini apa nama? Pak Mudin apa Ustaz namanya? Sami. Amil nggih. Lagi kula Pak Mudin, Imam Mudin. Amilnya itu nanya, ini kurang 1 ini. Kata tetangganya, itu saja temannya sering main itu kata. Akhirnya tetangga itu dia turun ke liang lahat itu. Dia terima jenazah kawannya, dia nangis di situ. Dan Masya Allah sekarang jadi orang yang Masya Allah baik sekali, berubah drastis. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat doa siapa? Istrinya. Makanya kita itu jangan pernah kemudian capek mendoakan. Capek menasihati boleh, tapi capek mendoakan jangan. Nah, di tengah-tengah kelelahan beliau dalam dakwah dari Taif, beliau mendapat fasilitas dari salah satu tokoh Quraisy untuk bisa masuk ke kota Mekah dengan aman. Beliau beristirahat di dekat sumur Zam-Zam itu. Di tengah-tengah istirahat itulah tiba-tiba datang malaikat Jibril. Jadi di tengah-tengah kelelahan dan kesedihan yang luar biasa sebelumnya itu Nabi mendapat hadiah dari Allah untuk Isra dan Mi'raj. Wahai Nabi, bangun. Jangan sedih, Allah ingin mengundangmu. Allah ingin berjumpa denganmu. Apa Jibril? Allah ingin berjumpa denganku. Ada apa dengan aku? Allah mau ketemu dengan aku itu. Kalau bahasa kita kira-kira gitulah. Maka kemudian sebelum berangkat itu dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dan bukan berarti Nabi hatinya kotor, bukan. Nabi itu sudah Allah sucikan. Karena dulu ketika beliau masih kanak-kanak sudah dibelah dadanya sekali, dan itu pembelahan yang kedua itu. Dan Nabi hatinya sudah Allah sucikan sedari awal. Nah, disitulah dimulainya perjalanan Isra dan Mi'raj tadi. Isra dulu, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Mi'raj Isra ini perjalanan dari masjid menuju ke masjid. Dari masjid menuju ke masjid, yaitu Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Selisih pembangunan 2 masjid ini 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dibangun terlebih dahulu oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, baru Masjidil Aqsa. Nah, kalau saya cerita ini, jenengan sudah sering dengar ceritanya lah ya. Saya mau langsung ke judulnya langsung aja. Nanti takutnya saya dimarahi sama Pak DKM kok belum bahas judulnya itu. Jadi singkat cerita, Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan bagian dari pertama kali Nabi mendapatkan perintah secara langsung untuk melaksanakan atau menegakkan sholat 5 waktu. Sebelumnya sudah ada sholat, tapi belum sholat 5 waktu. Sebelumnya ya sholat gitu aja sudah. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Jadi ini baru ada kewajiban sholat 5 waktu itu pada saat kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan terkait dengan semua ini? Ya, bagaimana kita bisa mengejawantahkan, bisa mengaktualisasikan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita tahu bahwa sholat itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka pertanyaannya, sudahkah salat kita itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Buya Hamka pernah ditanya, Buya, itu ada orang rajin sholat, tapi kok kelakuannya masih kayak gitu, masih jelek kelakuannya. Tapi ini ada orang yang gak sholat, sementara kelakuannya baik pada sesama. Buya Hamka itu jawabannya sederhana. Itu orang sholat saja masih jahat, apalagi gak sholat lebih jahat lagi, kata beliau. Yang gak sholat tapi baik, kata beliau, itu dia gak sholat saja baik, apalagi sholat, itu lebih baik lagi, kata beliau. Nah, maka harusnya sholat itu punya dampak positif dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan kehidupan bermasyarakat kita, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu ada yang mengartikan dengan dosa besar yang berdampak kepada lingkungan, yang berdampak pada sekitar. Kemungkaran itu segala hal yang diingkari dalam agama. Maka harusnya seseorang yang sholat itu terjaga sebagaimana dia menjaga sholatnya. Pertama, orang kalau sholat wudhu terlebih dahulu. Wudhu itu untuk mensucikan hadas, bukan mensucikan najis. Walaupun dalam sholat kita harus suci dari najis. Berangkat dari wudhu, suci dari hadas. Hadas itu apa? Kotoran-kotoran hati. Maka harusnya orang yang berwudhu itu tanpa dia sadari dia telah melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam hatinya, dalam bentuk penyakit dengki, takabur, bakhil, apalagi dan lain sebagainya, berbagai macam penyakit hati yang lainnya lah. Itu dengan wudhu harusnya itu disadari. Bagaimana kemudian wudhu ini membersihkan hadas, di mana hadas itu adalah kotoran-kotoran hati. Kalau najis kan fisik, nah, kalau hadas itu lebih kepada ruhani kita. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas besar tentu harus mandi ya, itu seperti itu. Itu seperti itu. Makanya terus kemudian harusnya orang yang sholat itu menjadi lebih terjaga karena sudah dia upayakan untuk membersihkan hatinya. Lebih terjaga mulutnya, lebih terjaga matanya, pendengarannya, tangannya, hatinya, dan begitu seterusnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh menyebut dan mengingat Allah itu adalah satu hal yang sangat besar sekali keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Makanya ketika kita sholat belum apa-apa kita udah takbir kan, Allahu akbar. Terserahlah mau di sini, semua ada dasarnya. Tapi yang pasti tangan menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi bukan begini tapi begini. Mau begini terserah. Mau di sini monggo. Syafi'i diirsal nama Hamaliki. Saya mohon maaf ya, yang di sini saya belum tahu saya. Konon katanya ini Hambali, tapi dalam madzhab Hambali oleh para penganut Hambali kok nggak diakui. Malah yang begini ini kok mirip dengan sedekapnya orang Yahudi. Nah, nanti dicek lagi ya yang begini ya. Saya belum mempelajari lebih dalam, cuman diskusi dengan kawan-kawan yang bermadzhab Hambali. Kata penganut madzhab Hambali, kok saya belum pernah temukan dalam madzhab Hambali begini. Itu Mekah, Saudi Arabia itu, imam-imamnya itu Hambali semua itu. Mohon maaf, saya belum pernah lihat imam Masjidil Haram begini. Belum pernah. Mana dicek ya nanti, yang sholatnya di sini tolong dicek lagi. Kebenaran hadisnya, apakah betul Nabi prakteknya begini, tolong dicek lagi. Kalau memang mengatasnamakan madzhab Hambali, tolong dicek lagi deh gitu. Saya tidak menyalahkan, cuman tolong dicek lagi. Karena sedekahnya orang Yahudi di sini soalnya. Orang coba nanti cek sedekahnya orang Yahudi di sini. Nah, nanti. Makanya yang saya tahu itu di sini atau Hanafi malah di sini di bawah perut sini Hanafi. Nah, terus kalau Maliki biirsal. Jadi Syafi'i Hambali biasanya sama. Hanafi di sini, kalau Maliki biirsal. Ada yang begini. Betawi. Kan Syafi'i, Hanafi, Maliki, monggo Betawi. Dan macam-macam. Nah, jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, saya karena bermadzhab Syafi'i saya di sini ya. Allahu Akbar, maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar itu
Kita mengatakan Allah Maha Besar dengan keyakinan penuh bahwa selain Allah itu nggak ada yang penting. Yang penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun kita yang bertakbir harusnya kita sibuk dengan penilaian Allah dan bukan sibuk dengan penilaian makhluk. Siapa yang sibuk dengan penilaian makhluk akan memperburuk hubungan kita dengan Al-Khaliq dalam hal ini. Begitu kita bertakbir harusnya kita langsung menganggap bahwa selain Allah nggak ada yang lebih penting. Kita akan mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang mementingkan Allah dia akan dipentingkan oleh Allah. Imam Al-Hakim mengatakan, kalau kalian ingin tahu di mana kalian di hadapan Allah, lihat ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Semakin penting Allah bagi kita, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Semakin penting Allah bagi kita, semakin kita akan dipentingkan oleh Allah. Semakin kita menomorsatukan Allah, semakin kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Semakin kita meremehkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita diremehkan, kecuali diri sendiri yang salah. Allahu Akbar. Kalau kita menganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dianggap nggak penting oleh Allah. Maka semakin kita pandang penting Allah dan kita nomorsatukan Allah, semakin kita akan dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sebagian kita merasa saya sudah berbuat banyak, sedekah, saum, salat malam, tapi kenapa hajat saya belum kunjung dijabah oleh Allah? Kenapa masalah saya belum kunjung menemukan solusinya? Maka pertanyaannya adalah, loh, selama ini kamu ngapain saja? Nah, maka salat mengajarkan kepada kita untuk Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betapa sebenarnya Allah lah zat yang maha penting dalam kehidupan kita. Selain Allah tidak lebih penting, karena Allah lah zat yang maha penting. Dan jangan khawatir, kalau kita mementingkan Allah bukan berarti terus kita mengabaikan makhluk, itu salah juga. Karena ingat, di antara perintah Allah apa? Harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Itulah kenapa akhir dari sholat adalah salam. Pembukanya takbir Allahu Akbar, akhirnya adalah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu menunjukkan bahwa kita harus menebar kedamaian kepada kanan di kiri kita. Karena di antara kiat untuk masuk surga dari Nabi dikutip dalam Bulughul Maram, apa yang pertama? Afsyus salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung persaudaraan. Wat'imut ta'am, kasih makan orang yang lapar. Wasallu bin nasi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malam ketika orang pada tidur. Nah, pada saat seperti itu kita telah memegang paket masuk surga itu. Karena kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin Allahumma amin. Menebar salam dalam pengertian secara zahir, ketemu dengan saudara kita muslim siapapun, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu pengertian zahir. Kalau pengertian yang lebih dalam lagi apa maknanya? Dimanapun kita berada sebagai seorang muslim, sepatutnya lah kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Dimanapun kita berada, itu idealnya kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu esensi dari salam itu. Jadi jangan sampai kita meresahkan apa tadi? Orang lain. Makanya gini, nanti monggo tidak hanya jenengan tapi juga saya. Coba diukur keberadaan kita ini di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat seperti apa? Apakah seperti hukum wajib dalam sholat, di mana harus dikerjakan, yang di mana kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa? Apakah kita termasuk tipe orang yang keberadaan kita sangat diharapkan, ketiadaan kita sangat ditakutkan? Kenapa? Karena kita ini orangnya sangat bermanfaat. Di mana kedatangan kita dirindukan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Kenapa? Karena kita sangat bermanfaat dengan izin Allah. Kalau kita seperti itu, bersyukurlah kepada Allah. Berarti kita tipe pribadi yang wajib sebagaimana sholat wajib itu. Atau kita seperti pribadi yang sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi rugi, kenapa? Karena nggak dapat pahala. Maka kalau kita tipe yang sunnah ini masih bagus lah. Keberadaan kita sangat diharapkan, ketiadaan kita nggak ada masalah sih, teman, sebaiknya kita ada. Jadi kalau ada acara keluarga kita ditunggu kedatangannya. Kalau kita nggak ada, nggak apa-apa sih, cuma sebaiknya kita ada. Itu carilah istilahnya. Nah, ini masih masya Allah bagus.
Ada tipe orang yang mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berdosa tapi juga tidak berpahala. Adanya nggak ada masalah, nggak ada juga nggak ada masalah. Ini udah kurang bagus ini, Pak. Dia ada nggak ada masalah, dia nggak ada juga nggak ada masalah. Belum tidak jelek, cuman udah kurang bagus karena asas manfaatnya kurang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, maka bersyukurlah kalau jenengan oleh Allah dipilih jadi ketua RW, ketua RT, TKM masjid, pengurus masjid atau pengurus lingkungan dan seterusnya, nggih. Berarti kita bermanfaat, Pak, bagi orang banyak. Alhamdulillah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya apalagi kalau sudah pensiun diajak aktif di masjid harus mau, Pak. Karena saya sering ketemu dengan beberapa orang cerita sama saya, itu Ustadz ada bapak ini mau kita ajak aktif, tidak mau, alasannya karena pensiun. Saya ini pensiun, saya mau istirahat saja. Nah, saya bilang sama beliau, nanti salam buat beliau aja, Pak. Mau mati kok malah istirahat, saya bilang gitu. Mau mati kok malah istirahat. Harusnya kan tahu, kalau udah tahu pensiun, berarti udah dekat dengan kematian, harus lebih bermanfaat. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau jenengan masih bermanfaat di lingkungan. Alhamdulillah. Ada tipe yang makruh. Makruh itu keberadaannya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Adanya nggak ada masalah, cuma kalau nggak ada itu lebih baik. Jadi kalau dia ada, ya nggak apa-apa sih. Lek ono ngentek-ngentek konsumsi, Pak. Jadi kalau dia nggak ada lebih baik gitu. Allah. Atau tipe orang yang ya tadi, ya ini sudah kurang bagus juga ini. Kenapa? Karena kalau dia ada nggak ada masalah, kalau tidak ada itu lebih baik, kan sudah repot ini. Sampai saya mungkin pernah cerita di sini, ada orang kalau suaminya pulang, istri sama anaknya nengok dari jendela. Ya, dia pulang lagi, gitu ada. Saking nggak pengennya bapaknya pulang. Nah, terus yang kelima ada hukum haram. Haram itu apa? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi ada model orang itu keberadaannya sangat tidak diinginkan, ketiadaannya disyukuri. Nah, di kampung saya dulu pernah ada preman lah. Di kampung saya itu mati, Pak. Kalah carok, Pak. Jadi mati kalah carok. Itu tetangganya tasyakuran sampai motong sapi, Pak. Saking juahatnya tetangganya itu. Saya masih SMA saat itu. Jadi tetangga mati, preman pol, sering mengganggu masyarakat. Begitu mati, tetangganya sampai motong sapi tasyakuran, Pak. Istrinya 2 nggak ada yang nangis. Anaknya nggak ada yang sedih. Saking juahatnya bapaknya itu. Kecuali satu anaknya yang ikut marah-marah gara-gara bapaknya kalah carok itu, karena dia terlanjur jadi preman, nggak ada yang belai lagi gara-gara bapaknya mati itu. Nah, itu semoga kita tidak termasuk yang pribadi yang haram ini ya. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk pribadi yang wajib dan pribadi yang sunnah tadi. Saya kira ini, Pak, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini ada sesi tanya jawab apa enggak ini, Pak? Oh, enggak ada langsung ya? Oh ya, ini langsung saya tutup atau langsung doa atau gimana? Doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghafar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk penegak-penegak salat. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang mau dan mampu mengerjakan salat dengan baik dan benar serta terus menerus. Ya Allah, jadikanlah salat kami merupakan betul-betul bernilai mi'raj terhadap-Mu ya Allah. Jadikanlah salat kami betul-betul bernilai mi'rajul abdi rabbah. Allahumma ya Allah, jadikan salat kami sebagai penyejuk hati kami. Ya Allah, jadikan salat itu merupakan bagian dari solusi yang diberikan untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk penegak-penegak salat.
orang-orang yang mau dan mampu mengerjakan salat dengan baik dan benar, dan demikian juga dengan keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rizki kami, berkailah kehidupan kami, berkailah kesehatan kami, hinggakanlah usia kami ke Ramadan, hingga mau dan mampukanlah kami untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan, hingga kami meraih keutamaan malam Qadar. Allahumma ya Allah, perbaikilah nasib dan takdir kami hingga menjadi nasib dan takdir yang lebih baik dan lebih indah, tidak hanya untuk dunia kami tapi juga akhirat kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana, ya Allah, berikanlah hidayah untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.